Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita ada 7 poin. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Jadi tema itu mencakup keseluruhan cerita. Misalnya temanya tentang pendidikan. Nah, pendidikan itu diperluas lagi. Misalnya tentang guruku atau tentang suasana belajar di sekolah. Itu adalah tema. Kalau judul, dia itu ada di atas. Misalnya kalau di cerita itu biasanya yang paling atas tuh ada tulisan, yang di tengah-tengah itu namanya judul. Misalnya Asal Mula Danau Toba atau Semut dan Belalang, itu namanya judul cerita. Ingat ya, kalau tema adalah keseluruhan inti dari cerita. Kalau judul dia ada di atas, di paling atas kalau di cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh itu ada tokoh utama dan tokoh penjelas atau pemeran pembantu. Nah, tokoh itu adalah orang yang melakukan interaksi. Jadi tokoh adalah pelakunya, pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi dua, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama memiliki peran penting dalam suatu cerita. Jadi yang sering muncul itu disebut tokoh utama. Sedangkan kalau tokoh tambahan itu biasanya munculnya itu sekali atau beberapa kali hanya untuk membantu peran dari tokoh utama. Selanjutnya adalah penokohan. Tokoh dengan penokohan itu beda. Kalau penokohan itu dia lebih ke watak. Wataknya dari suatu pelaku pemain tersebut. Watak itu masih ingat kan? Ada 3. Yang pertama itu protagonis, yang kedua adalah antagonis, yang ketiga adalah tritagonis. Kalau protagonis, dia adalah pemeran yang baik hati. Biasanya orang-orang suka sama tokoh protagonis. Kalau antagonis adalah pemeran yang jahat dan tidak disenangi oleh pembaca atau penonton di suatu cerita. Dan yang terakhir ada tritagonis. Tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Jadi dia adalah seorang juru damai yang mendamaikan. Biasanya dia itu bijaksana. Jadi kalau ada perselisihan atau pertengkaran antara protagonis dengan antagonis, biasanya yang menyatukan itu tokoh tritagonis. Selanjutnya alur. Alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Kalau alur maju itu dia jalan ceritanya lurus aja. Jadi dari misalnya dia dari kecil sampai besar, atau dari SD ke SMP ke SMA, pokoknya dia tumbuh berlanjut terus. Kalau misalnya alur mundur itu seperti flashback. Jadi dia dari SMP dia flashback ke masa dia kecil atau saat dulu menceritakan kembali kisahnya dia di waktu kecil, itu namanya alur mundur. Sedangkan kalau alur maju mundur ada di keadaan yang sekarang, kemudian nanti dia bergerak maju ke masa yang selanjutnya, kemudian dia flashback lagi ke belakang, terus dia kembali lagi. Jadi maju mundur itu dia antara dia maju ke masa depan, tapi dia juga masih mengungkit masa lalu. Selanjutnya ada latar. Latar itu ada latar tempat dan ada latar waktu. Kalau latar tempat itu biasanya seperti hutan, sungai, laut, rumah, istana. Itu namanya latar tempat yang menjelaskan suatu tempat yang ada di cerita. Misalnya
ada hewan-hewan yang sedang berada di hutan, atau seorang putri cantik yang sedang ada di taman. Itu namanya latar tempat. Sedangkan kalau latar waktu, dia lebih menjelaskan tentang keadaan. Misalnya waktunya pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Itu namanya latar waktu. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik sebagai orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Dia jadi menceritakan tentang aku itu orang pertama, atau aku menceritakan kamu, atau dia. Itu adalah sudut pandang. Sedangkan kalau gaya bahasa adalah ciri khas penulis, cara menyampaikan tulisannya, apakah secara halus atau bahasanya bahasa kekinian atau bahasa yang lebih sopan. Itu adalah gaya bahasa yang dibuat oleh penulis. Jadi setiap penulis itu memiliki ciri khas masing-masing dalam menuliskan ceritanya. Selanjutnya ada amanat, yang terakhir. Amanat adalah pesan moral yang bisa kita ambil dari suatu cerita. Misalnya dari cerita Malin Kundang, kita dapat mengetahui amanatnya adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jika kita durhaka kepada orang tua, maka kita akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Atau kalau kita durhaka kepada orang tua, maka Allah akan membalas kita dengan perbuatan kita yang kita lakukan kepada orang tua kita, bahkan bisa lebih buruk lagi. Makanya kita tidak boleh durhaka dengan orang tua. Itu adalah amanat yang ingin disampaikan dari cerita Malin Kundang. Oke, sekian video dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.